Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Betila Penny, NIM 200420007, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai Trias Politika atau kuliah ilmu politik. Trias Politika adalah sebuah konsep politik yang berarti memisahkan kekuasaan. Pada intinya, trias politika merupakan sebuah ide untuk memisahkan pemerintahan terbagi menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Trias politika dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama, eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah sebuah lembaga yang ada di pemerintah dan bertugas untuk melaksanakan undang-undang. Yang kedua, legislatif. Kekuasaan legislatif adalah lembaga yang berwenang sekaligus bertugas dalam membuat dan menyusun undang-undang suatu negara. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah lembaga yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan dengan fungsinya untuk mengontrol seluruh lembaga negara yang menyimpang atau melenceng dari hukum yang berlaku pada negara tersebut. Pengaplikasian trias politika di Indonesia saat ini dibagi ke dalam eksekutif, presiden dan kabinet, legislatif, MPR, DPR, DPD, dan yudikatif, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Selain itu, Indonesia memiliki lembaga pengawas keuangan. Tujuan pembagian kekuasaan menjadi tiga pilar, di antaranya, yang pertama, mencegah tindakan sewenang-wenang. Yang kedua, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, mensinergiskan fungsi kekuasaan. Yang keempat, mempermudah dan mengoptimalkan kinerja suatu badan pemerintah. Trias politika di Indonesia sebelum amandemen. Indonesia salah satu negara yang menerapkan trias politika tidak murni, baik sebelum atau sesudah amandemen. Jumlah lembaga penyelenggaraan negara tidak terbatas pada MPR, DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Sebelum amandemen, lembaga negara terdiri dari MPR, DPR, Presiden, Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. MPR dan DPR selaku legislatif memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang. Presiden sebagai eksekutif memegang kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Mahkamah Agung bertugas dalam mempertahankan undang-undang dan sekaligus berkuasa untuk mengadili apabila terjadi pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan konsultatif yang dipegang oleh DPA. Kekuasaan konsultatif yang dipegang oleh Dewan Pertimbangan Agung memberikan kewenangan untuk memberi nasihat dan pertimbangan kepada eksekutif. Kekuasaan konsultatif yang dipegang oleh Dewan Pertimbangan Agung memberikan kewenangan untuk memberi nasihat dan pertimbangan kepada eksekutif. Trias politika di Indonesia setelah amandemen. Ada perubahan pemegang kekuasaan di Indonesia setelah dilakukan amandemen Undang-Undang 1945. Jumlah lembaga negara ditambah sehingga proses pelaksanaan kekuasaan dan pengawasnya lebih kuat. Ada 8 lembaga negara dalam sistem pemerintahan, yaitu MPR, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Pemegang fungsi legislatif adalah MPR, DPR, dan DPD.
Anggota DPD dipilih dalam pemilu dan merupakan perwakilan dari setiap provinsi di Indonesia. DPD berhak ikut duduk dalam pembahasan dan penetapan undang-undang. Itulah hasil dari materi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.